warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Uyun dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Media Pembelajaran. Dosen pengampu Dr. Ahmad Iwanul Mutakin, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kerucut pengalaman Edgar Dale. Pendahuluan. Teori kerucut pengalaman adalah konsep yang dikembangkan oleh Edgar Dale untuk menjelaskan bagaimana manusia belajar dari berbagai tingkat pengalaman, mulai dari yang abstrak hingga yang konkret. Teori ini sangat penting dalam dunia pendidikan, karena membantu pendidik dalam merancang metode pembelajaran yang lebih efektif. Edgar Dale percaya bahwa semakin nyata atau konkret pengalaman yang diperoleh seseorang, maka semakin baik pula pemahamannya terhadap pelajar yang dipelajari. Biografi singkat Edgar Dale. Edgar Dale lahir pada 27 April 1900 dan dikenal sebagai seorang ahli dalam bidang pendidikan dan komunikasi. Ia berkontribusi besar dalam pengembangan metode pembelajaran berbasis pengalaman. Bukunya yang terkenal, Audiovisual Methods in Teaching, menjadi landasan bagi teori kerucut pengalaman yang hingga kini masih diterapkan dalam dunia pendidikan. Pengertian teori kerucut pengalaman. Teori kerucut pengalaman menjelaskan bagaimana manusia belajar secara bertahap dari pengalaman yang paling abstrak hingga yang paling konkret. Model ini menunjukkan bahwa semakin banyak nyata pengalaman belajar seseorang, semakin baik pemahamannya terhadap suatu materi. Edgar Dale mengembangkan teori ini untuk membantu guru memahami bagaimana memilih metode pembelajaran yang paling efektif. Struktur kerucut pengalaman. Yang pertama yaitu tingkat abstrak atau yang paling atas. Imbol verbal atau membaca yang hanya melibatkan teks tanpa visual. Simbol visual atau mendengar yang melibatkan audio seperti ceramah dan diskusi. Visual menerima atau melihat gambar, diagram, video yang mengandalkan presentasi visual. Yang kedua yaitu tingkat pengalaman aktif. Pengalaman demonstrasi di mana peserta didik melihat langsung bagaimana suatu proses dilakukan. Partisipasi aktif dalam diskusi yang mendorong pemahaman lebih mendalam melalui interaksi yang disimulasikan, misalnya bermain peran. Yang ketiga yaitu tingkat pengalaman langsung atau yang tingkatan paling bawah. Melakukan secara langsung seperti praktik atau eksperimen yang memberi pengalaman nyata. Pengalaman nyata melalui simulasi atau pembelajaran berbasis proyek. Penjelasan masing-masing tingkatan. Yang pertama yaitu pada tingkatan paling atas. Pembelajaran terjadi melalui kata-kata tanpa pengalaman langsung, misalnya membaca buku atau mendengarkan ceramah. Yang kedua yaitu semakin ke bawah dalam kerucut. Pembelajaran lebih melibatkan pengalaman visual dan interaksi seperti melihat demonstrasi atau diskusi kelompok. Yang ketiga yaitu pada tingkat paling bawah. Siswa mendapatkan pengalaman langsung melalui praktik yang eksperimen yang memberikan pemahaman lebih mendalam. Implikasi dalam pendidikan. Model ini menekankan bahwa semakin konkret pengalaman, semakin efektif pembelajaran. Guru harus menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, mulai dari ceramah hingga praktik langsung. Metode pembelajaran berbasis pengalaman meningkatkan keterlibatan siswa dalam mempercepat pemahaman. Dengan memahami teori ini, guru dapat menciptakan strategi yang lebih baik dalam menyampaikan materi agar lebih mudah dipahami siswa. Kelebihan dan kekurangan teori ini. Pertama yaitu kelebihannya, yaitu memudahkan pemahaman konsep karena lebih melibatkan pengalaman nyata.
Yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, yaitu memanfaatkan berbagai metode pembelajaran untuk menyesuaikan kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu kekurangan teori. Yang pertama yaitu tidak semua materi dapat diajarkan dengan pengalaman konkret, terutama konsep abstrak. Yang kedua yaitu membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk menyediakan pengalaman langsung. Yang ketiga, tidak semua institusi memiliki fasilitas yang mendukung metode pembelajaran berbasis pengalaman ini. Contoh penerapan dalam kelas. Yang pertama, dalam tingkat abstrak, guru memberikan materi melalui buku, teks, dan ceramah. Yang kedua, tingkat interaktif. Siswa menonton video atau melihat demonstrasi untuk memahami materi lebih baik. Diskusi kelompok digunakan untuk meningkatkan pemahaman melalui interaksi sosial. Yang ketiga, tingkat pengalaman langsung, yaitu eksperimen sains di laboratorium untuk memahami konsep fisika atau kimia, studi lapangan ke museum atau tempat bersejarah untuk pembelajaran sejarah. Kesimpulan, teori kerucut pengalaman Edgar Dale merupakan model yang membantu pendidik dalam memilih metode pembelajaran yang efektif. Semakin konkret pengalaman belajar seseorang, semakin besar kemungkinan pemahaman yang diperoleh. Guru sebaiknya menggabungkan berbagai metode dari abstrak hingga pengalaman langsung untuk mengoptimalkan pembelajaran. Dengan menerapkan metode ini, siswa lebih memahami materi dan menerapkan ilmu yang dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengambil referensi dari dua jurnal. Yang pertama Koiru, ini yang kedua Sari. Mungkin cukup ini yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.